Mari kita tetap beriman, berapa lama pun waktunya. Haleluya, Victoris Kids yang terkasih. Hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai Abraham. Dia dikenal sebagai bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Mengapa? Karena Abraham tetap beriman kepada janji Tuhan, berapa lama pun waktunya. Kita juga harus demikian, karena secara rohani kita semua adalah anak-anak Abraham. Janganlah kita hanya beriman kepada janji Tuhan 1 minggu saja, lalu bila tidak langsung digenapi, kita berhenti beriman. Namun biarlah kita tetap beriman sampai janji Tuhan itu digenapi, berapa lama pun waktunya itu. Karena kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, dan segala sesuatu pasti indah pada waktu Tuhan. Amin. Nah, apakah Victoris Kids tahu sebelum dia bernama Abraham, namanya adalah Abram? Dalam Kejadian 15 ayat 5-6 tertulis, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus percaya kepada apa kata firman Tuhan. Bila Tuhan telah berfirman, maka Tuhan akan melakukannya. Bila Tuhan telah berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Biarlah Victoris Kids suka membaca firman, sebab dari firman, Victoris Kids akan belajar bahwa ada banyak janji Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Kalau Victoris Kids tidak belajar firman, maka Victoris Kids tidak akan tahu. Tapi bila Victoris Kids belajar firman dengan setia, maka semakin hari Victoris Kids semakin tahu lebih banyak. Dan Victoris Kids percaya bahwa semua janji Tuhan tersebut akan digenapi. Walaupun butuh waktu untuk penggenapan janji Tuhan, tetapi bagian kita adalah tetap hidup dengan iman. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah yang dilakukan Abram. Dia tetap percaya pada janji Tuhan, yakni dia akan memiliki banyak keturunan. Tahun demi tahun berlalu, namun Abram tetap tidak punya anak. Sampai umurnya 99 tahun, dia telah menjadi tua, namun janji itu belum digenapi. Kejadian 17 ayat 4-5 menuliskan, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan Abram benar-benar percaya akan janji Tuhan. Namanya tidak lagi Abram, melainkan Abraham, artinya bapa orang percaya. Tiap hari dia dipanggil sebagai Abraham, bapa orang percaya. Walau dia belum menjadi seorang bapa, namun ucapannya menunjukkan imannya. Victoris Kids, bila kita tetap percaya pada janji Tuhan, maka ucapan kita juga harus berubah. Sama seperti nama Abram berubah menjadi Abraham. Hari ini mari kita praktekkan. Misalnya kita belajar ada satu janji Tuhan bagi Victoris Kids, yakni Tuhan berjanji Victoris Kids akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Ulangan 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Maka tetaplah percaya pada janji Tuhan ini, dan ubahlah perkataan Victoris Kids sesuai dengan janji ini. Tiap hari ucapkan, saya berhasil, saya menjadi kepala, saya akan naik, karena saya adalah pelaku firman. Jangan lagi katakan, soal ujian ini sulit sekali, atau pelajaran ini sangat susah, saya tidak mengerti, atau saya akan gagal dalam ujian ini. Itu semua menunjukkan Victoris Kids tidak percaya pada janji Tuhan tersebut. Jangan lagi demikian. Tetaplah lakukan perintah Tuhan, yakni belajar keras,
rajin dan jujur, lalu tetaplah percaya Victorious Kids akan berhasil, dan ucapkanlah hal itu, maka hal itu akan digenapi. Karena tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Itulah yang dikatakan firman kepada Abram dan Sarah dalam Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sama seperti Abraham akhirnya memperoleh janji Tuhan, walau dia dan istrinya Sarah sudah tua, demikianlah kita juga harus tetap percaya supaya kita juga memperoleh janji Tuhan. Amin, Victorious Kids. Jangan bilang itu tidak mungkin. Jangan putus asa. Apalagi dalam pandemi COVID-19 saat ini, di mana banyak hal berubah dari biasanya. Setan mau Victorious Kids membimbangkan janji Tuhan. Jangan terima tipu daya setan. Sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini, hidup kita tetap aman, dipelihara, dan dilindungi Tuhan. Janganlah kita sendiri yang mengeluarkan diri kita dari pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dengan tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan apabila di masa yang akan datang suatu masalah dalam hidup Victorious Kids, biasakanlah untuk membawa masalah itu kepada Tuhan di dalam doa, dan bacalah firman Tuhan lebih banyak lagi. Firman Tuhan akan memberikan iman dalam hati Victorious Kids. Carilah janji Tuhan dalam Alkitab untuk menjawab masalah tersebut. Dan mari tetap percaya kepada janji Tuhan tersebut. Seperti Abraham tetap percaya, dan akhirnya ia menerima penggenapan janji Tuhan, yakni Ishak lahir. Kejadian 21 ayat 5 berkata, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi sebenarnya tidak mungkin Ishak lahir di usia Abraham yang 100 tahun dan Sarah istrinya 90 tahun. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah Victorious Kids punya masalah yang rasanya tidak mungkin tertolong? Mungkin Victorious Kids sakit atau memiliki kebiasaan buruk atau apa saja? Jangan putus asa. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Dan jangan menyerah. Tetaplah percaya sampai Tuhan menggenapi janjinya. Tetaplah beriman, yang juga berarti tetap berdoa, tetap bersyukur dan bersuka cita. Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti sudah bekerja menjawab doa kita. Roma 4 ayat 18-24 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, Victorious Kids, mari kita renungkan dan praktekkan firman ini. Walau tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya. Begitu jugalah kita lakukan. Mari kita tetap percaya atau beriman kepada janji Tuhan bagi hidup kita. Amin. Ikutilah doa ini. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya terima Engkau sebagai juru selamat pribadi saya. Saya butuh Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Saya percaya pada firman Tuhan.
Saya percaya pada janji Tuhan. Saya tidak mau bimbang. Saat ini saya berdoa agar Tuhan menolong hidup saya dan masa depan saya. Saya tidak sanggup menolong diri saya sendiri, tapi saya percaya pada kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Saya mau tetap beriman kepada Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Saya tidak akan berhenti beriman. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Victorious Kids, jangan pernah menyerah. Tetaplah percaya dan beriman. Never, never, never give up. Amin.